Memang Islam ini menjadi sangat menarik untuk dijadikan sebagai platform dalam gerakan-gerakan teror. Islam punya sejarah yang buruk dalam persoalan-persoalan politik. Konflik di dalam Islam itu berlapis-lapis, Pak. Berlapis-lapis. Pasca Rasulullah wafat, sudah ada konflik, terutama berkaitan dengan politik. 3 khalifah awal dibunuh. Apa enggak kekerasan nih? Belum kita bicara soal perang Jamal. Ini perangnya sesama orang Islam ini, Bos. Saya kalau buka sejarah Islam begini, kadang-kadang saya dihantam, tidak menghargai sahabat segala macam. Ya jangan salahin saya. Yang salah itu adalah orang yang berusaha menyembunyikan sejarah-sejarah kelam di dalam Islam itu, sehingga orang Islam sulit untuk melakukan pembelajaran-pembelajaran dari sejarahnya sendiri. Sehingga apa? Mudah dihipnotis oleh kelompok teror. Setiap konflik, setiap perang, entah itu perang melawan agama lain atau perang melawan seagamanya sendiri, selalu menggunakan konsep kemartiran. Apa-apa mati syahid, apa-apa dikonotasikan jihad. Sampai melawan negara sendiri pun akan mati syahid. Melawan Pancasila itu adalah gerakan jihad. Karena memang kita tidak pernah mau belajar dari masa lalu agama kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati bapak-bapak semua sekalian dari SKSG UI, Pak Kaprodi, sahabat saya, sohib saya. Para pakar yang ada di depan, ada Bli, ada teman saya saksi ahli. Ini sasaran tembak ya teroris ini. Mas Sabto, terus ada Mas Munir Kartono, terima kasih. Ini salah satu contoh produk moderat. Yang lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Izin, Kang Mas. Sebenarnya ada satu hal yang menarik ya kalau kita berbicara tentang teror dulu nih. Kita bicara teror dulu. Kenapa sih kok teror itu, kita kan katanya harus percaya bahwa terrorism has no religion. Terorisme nggak ada agamanya. Semua memiliki vulnerability yang sama, punya kerentanan yang sama. Mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, semua bisa melahirkan produk-produk teror. Itu tergantung tafsirnya dan kebutuhannya di mana. Itu terbukti ya, yang ngusir orang Rohingya itu Asin Wiratu. Dia mengaku beragama Buddha. Hindu supremacy itu, Hindu supremasis yang ada di India, yang membakar 429 gereja di Manipur, itu korbannya ya orang-orang Kristen dan orang Islam yang ada di Uttar Pradesh, di Goa dan seterusnya. Yang menjadi korban di Army of Christ, gerakan-gerakan evangelis sayap kanan di Amerika, white supremacy, Ku Klux Klan, itu kan orang-orang yang dianggap tidak sepaham dengan mereka. Terus ada FARC, ada Seleka, Anti Balaka, Hasan Turabi, Boko Haram, Al-Shabaab. Ini semua adalah orang-orang yang memanfaatkan kerentanan-kerentanan agama untuk melakukan artikulasi atau tafsir-tafsir kekerasan atas nama agama. Supaya apa? Ya supaya kejahatannya terlihat terhormat. Atas nama agama, kejahatan apapun. Bukan hanya pembunuhan manusia. Nipu duit pun pakai atas nama agama itu terhormat gitu. Dan mudah menghipnotis orang. Dan yang harus kita ketahui kenapa kemudian agama ini menjadi platform untuk bisa melakukan aksi-aksi kekerasan ini. Selain melegalkannya atas nama ayat-ayat. Ada 2 hal penting yang kemudian menjadi daya tarik dari setiap agama. Yang pertama adalah dogma. Percaya nggak percaya harus percaya. Nah ini bahaya nih. Ketika itu dialirkan kepada gerakan-gerakan yang sifatnya destruktif. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Blimade. Ini menjadi bahaya. Yang kedua adalah martyrdom, kemartiran. Nah ini yang ingin saya ceritakan. Kenapa kemudian gerakan-gerakan kekerasan ini, entah itu by developing atau by structuring atau by engineering, ya, entah itu diciptakan oleh pihak Barat, entah itu diciptakan oleh Iran, entah itu diciptakan oleh berbagai tarik-menarik power shifting, global game dan sebagainya. Tapi kemudian memang Islam ini menjadi sangat menarik untuk dijadikan sebagai platform dalam gerakan-gerakan teror. Satu, penyebabnya adalah Islam punya sejarah yang buruk dalam persoalan-persoalan politik. Konflik di dalam Islam itu berlapis-lapis, Pak. Berlapis-lapis. Pasca Rasulullah wafat, sudah ada konflik, terutama berkaitan dengan politik.
3 khalifah awal dibunuh. Apa enggak kekerasan ini? Belum kita bicara soal perang Jamal. Ini perangnya sesama orang Islam ini, bos. Saya kalau buka sejarah Islam begini, kadang-kadang saya dihantam. Tidak menghargai sahabat segala macam. Ya jangan salahin saya. Salahkan Imam As-Suyuti, Al-Mas'udi, At-Tabari, Ibnu Katsir, Ibnu Athir. Mereka menulis semua tentang itu. Jangan salahkan saya. Yang salah itu adalah orang yang berusaha menyembunyikan sejarah-sejarah kelam di dalam Islam itu, sehingga orang Islam sulit untuk melakukan pembelajaran-pembelajaran dari sejarahnya sendiri. Sehingga apa? Mudah dihipnotis oleh kelompok teror. Nah, setiap konflik, setiap perang, entah itu perang melawan agama lain atau perang melawan seagamanya sendiri, selalu menggunakan konsep kemartiran ini. Apa-apa mati syahid, apa-apa dikonotasikan jihad. Sampai melawan negara sendiri pun akan mati syahid. Melawan Pancasila itu adalah gerakan jihad. Karena memang kita tidak pernah mau belajar dari masa lalu agama kita sendiri. Nah, kesadaran kognitif ini yang kemudian membagi 2 gerakan teror. Ini saya bukan menggurui, saya sesuai apa yang saya baca. Kadang-kadang saya, mohon maaf, saya bukannya sok tahu atau apa, tapi karena saya kadang-kadang lebih dulu tahu aja karena suka baca. Ada 2 hal teror itu, 2 layer. Satu yang disebut dengan International Networking Terrorism. Al-Qaeda, Boko Haram, Al-Shabaab, ini semua gerakan Jabhatun Nusra tadi yang diceritakan oleh Blimade pasca Arab Spring itu. Yang kedua adalah home ground terrorism. Ini nih, yang paling bahaya yang home ground terrorism ini. Tukang cilok, dikasih ideologi, tiba-tiba mau bunuh diri. Ini yang bahaya nih. Nah, kalau yang namanya international networking terrorism, dia udah paham. Siapa Abu Bakar al-Baghdadi, yang menggerakkan ini siapa, yang nyuruh ini siapa, yang pendanai siapa, yang melakukan sosialisasi siapa, yang bergerak mulai dari Arab Peninsula sampai Asia Selatan, sampai Thailand Selatan, sampai Abu Sayyaf, sampai ke Indonesia, sampai ke Sukoharjo, ke Al-Mu'min, itu mereka tahu. Tapi tukang cilok, petani yang tiba-tiba dicekokin, kemudian dia mau mati bunuh diri, ini kan bahaya, bos. Nah, kelompok home ground terrorism ini yang harus kita bekali dengan pemikiran-pemikiran yang sangat dialogis dan berbasis rasionalitas berpikir. Karena dia akan mengartikan apapun yang atas nama agama adalah martyrdom. Bahaya ini. Nah, itu adalah gambaran apa yang terjadi di negara kita. Oke, Densus telah mengakselerasi deklarasi pembubaran diri dari Jamaah Islamiyah. Apakah tugas Densus akan menjadi gampang? Jauh lebih sulit. Kuadrat sulitnya. 1, mereka membubarkan diri, artinya Densus harus bisa mengatasi anak-anak nakal di dalam JI yang tidak mau tunduk terhadap deklarasi itu. Yang kedua, Densus harus bisa melindungi amir-amir JI yang membubarkan diri ini dari serangan anak buahnya sendiri. Double jadinya. Tugasnya menjadi tidak sederhana. Apakah ini mengemphasize? Apakah ini akan mengenlight gerakan anti teror di Indonesia? Ya. Maslahatnya banyak. Keren banget. Tapi tugas Densus menjadi tidak sederhana dan tugas kita akan menjadi jauh lebih complicated. Yang paling terakhir, saya sempat diculik kasarnya. Ketika saya ada di Malang, saya sempat diculik ya, bukan diculik dalam konteks yang sebenarnya. Tiba-tiba saya didatangi oleh kelompok yang mengaku saya adalah penganut manhaj Wahabi Salafi. Karena saya selalu mengatakan embrio terorisme di Indonesia itu adalah penganut ajaran ini. Ini mohon maaf kalau ada yang menganut ajaran ini. Saya tiba-tiba diberondong bahwa Anda salah karena Anda mengatakan bahwa manhaj Wahabi Salafi itu adalah embrio terorisme. Buktinya apa saya bilang? Saudi itu mengharamkan terorisme, bahkan mengharamkan Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin, kata anak ini. Saya katakan, kamu tahu cita-cita Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin itu apa? Iya, menegakkan khilafah. Saya tanya, Saudi khilafah apa bukan? Bukan. Loh, karena perbedaan tujuan politik itulah mereka diharamkan.
Saudi bukan hanya mengharamkan khilafah, tapi juga mengharamkan demokrasi. Karena itu adalah ancaman terbesar kepada keluarga Ibnu Saud. Selesai. Mereka mempersekusi orang-orang Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin dan sebagainya karena beda tujuan politiknya. ISIS tujuan politiknya apa? Membangun imarat khilafah. Al-Qaeda apa? Membangun imarat khilafah. Daulah khilafah al-Islamiyah. Cita-cita mereka. Saudi mengharamkan. Iyalah. Saudi itu mamlakah sama kayak Bani Umayyah kok. Sistem dinasti, monarki. Bapaknya menjadi presiden, anaknya dipaksa menjadi wakilnya misalnya. Sama seperti Muawiyah bin Abu Sufyan yang menunjuk Yazid bin Muawiyah dipaksakan menjadi penggantinya. Bergejolak Madinah. Perang sesama orang Islam. Namanya Perang Hurrah. 122 sahabat Nabi, ring satunya Nabi, merasakan hidup pada masa hidupnya Nabi, dibunuh sama Yazid. Ini fakta. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita pahami bahwa jangan lagi agama ini dijadikan sebagai platform untuk melegalisasi aksi kekerasan dan dehumanisme. Gak boleh lagi. Agama apapun. Karena semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, dilahirkan dengan harga diri yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.